Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih sehat selalu dan tetap semangat ya, walaupun kita masih pembelajaran online. Oke, hari ini kita bertemu di pelajaran humas dan keprotokolan. Dan hari ini kita bahas adalah tentang kompetensi dasar 3.3, memahami tentang khalayak humas. Materi yang ada dalam KD 3.3 ini yaitu 1. Khalayak atau publik. Kedua, khalayak utama humas. Ketiga, alasan-alasan penetapan khalayak. Dan nomor 4 adalah khalayak public relation. Bu, kenapa sih kok kita harus belajar tentang khalayak? Oke. Humas itu kan berhadapan dengan publik, dengan banyak orang. Nah, setiap orang itu memiliki karakternya masing-masing. Nah, sebelum kita berbicara, kita harus menentukan khalayak atau penerima informasi seperti apa yang akan kita berikan informasi. Khalayak itu juga bisa disebut dengan publik. Oke, apa sih pengertian dari khalayak? Kok biasanya orang menyebutnya khalayak umum, khalayak publik. Nah, khalayak itu adalah kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi, baik internal maupun eksternal. Setiap organisasi memiliki khalayak khusus sendiri. Suatu organisasi itu juga tidak hanya menyelenggarakan komunikasi dengan staf dan konsumennya. Khalayak bisa juga disebut dengan penerima, sasaran, pembaca, pendengar, pemirsa, atau komunikan. Nah, kalau kalian ini bisa disebut apa ya? Bisa disebut khalayak nggak ya? Bisa dong. Jadi kalian ini bisa disebut khalayak. Kalian pemirsa dari video yang telah saya buat atau video pembelajaran yang saya buat. Khalayak utama humas ini ada 8 yang paling sering dijadikan subjek khalayak dari berbagai macam organisasi pada umumnya. Yang pertama adalah masyarakat luas. Nah, segmen dari masyarakat luas ini adalah menjadi khalayak bagi suatu organisasi, jelas berbeda dengan khalayak organisasi yang lain. Contohnya saja, rumah sakit atau organisasi dari rumah sakit dan lembaga pendidikan atau sekolah itu akan memiliki khalayak sendiri, khalayak masyarakat luas. Nah, khalayaknya sendiri. Kenapa? Karena di dalam lembaga pendidikan khalayaknya biasanya itu ada aturan umur, ada juga aturan dari beberapa aturan. Terus kalau rumah sakit kan untuk orang-orang yang sakit, jadi walaupun sama-sama masyarakat luas nih, tapi berbeda karena apa? Ada aturan tersendiri beberapa organisasi itu. Kedua adalah calon pegawai. Setiap perusahaan itu pasti ada kalanya akan membutuhkan pegawai, entah itu di bidang apapun. Lah, di sini itu untuk menarik pelamar yang akan menjadi anggota atau pegawai suatu organisasi atau perusahaan. Nah, kalau perusahaan itu tidak memunculkan siapa dia dan apa yang dia lakukan selama ini, mana ada calon pegawai yang tertarik, mana ada pelamar yang akan melamar gitu. Jadi karena itu khalayak ini juga dipentingkan atau dibutuhkan. Ya, dibutuhkan untuk ketika kita membutuhkan, jadi kita tidak kesusahan untuk mencari pegawai. Itu adalah calon pegawai. Ketiga adalah pegawai. Nah, ini itu khalayak intern, khalayak yang ada di lingkungan organisasi, dari pimpinan teratas sampai OB, Satpam, dan seterusnya yang ada di lingkungan organisasi ataupun perusahaan. Keempat adalah pemasok. Ada 2 jenis pemasok. Yang pertama adalah pemasok jasa-jasa, seperti ada air bersih, energi listrik, apalagi ada gas. Nah, itu adalah pemasok jasa-jasa atau AC, itu pemasok jasa. Yang kedua adalah pemasok bahan baku serta komponen produksi. Jadi ketika ada di produksi, maka di situ ada namanya pemasok bahan baku. Nah, itu termasuk pemasok bahan baku.
Khalayak utama kelima adalah masyarakat keuangan. Nah, ini adalah masyarakat kesediaan membeli saham. Jadi, masyarakat yang bersedia membeli saham dari perusahaan emiten didasarkan pada pengetahuan calon pembeli, mengenali latar belakang, kinerja, dan prospek ekonomis perusahaan emiten yang bersangkutan. Oke, ketika orang itu mau membeli saham itu kan gak kecil ya, uangnya pasti besar. Dia pasti melihat beberapa prospek ekonomis dia itu perusahaannya akan maju atau akan, walaupun nanti memang bakal sesuatu yang turun ekonomisnya, tapi dilihat lagi prospeknya akan benar-benar turun atau memang akan terus maju. Nah, disitulah bagaimana khalayak kita ditentukan. Khalayak utama humas yang nomor 6 adalah distributor. Nah, distributor ini adalah menangani fungsi perantara antara produsen dan konsumen. Jadi produsen ini bisa disebut dari organisasi atau perusahaan yang kalau kita jadi humas ya, kita sedang konsumen adalah pembeli. Jadi distributor itu perusahaan, kita berikan barang nih, kita buat barang, anggap saja kita buat parfum. Nah, parfum ini kita perusahaan parfum, nah, ke distributor. Setelah distributor menyampaikan ke konsumen. Nah, ternyata di konsumen ini banyak komplain atau ada beberapa masukan-masukan lain. Itu konsumen bukan langsung ke perusahaan, tapi ke distributor kembali. Setelah ke distributorlah yang menyampaikan ke perusahaan. Khalayak utama humas yang nomor 7 adalah konsumen dan pemakai. Kalau tadi itu kan konsumen, perusahaan menggunakan distributor. Nah, di sini berarti perusahaannya tidak menggunakan distributor, langsung menggunakan perusahaannya pribadi atau karyawannya sendiri. Nah, konsumen dan pemakai ini bukan hanya ibu rumah tangga atau lingkungan kecil, tapi perusahaan pembeli dalam pasok besar yang lazim disebut sebagai pemasok sekunder. Jadi dia itu biasanya contohnya itu kayak buku LKS, kalian itu kan belinya bukan cuma 1, 2, 3, tapi ya buat 3 kelas, buat 2 kelas, 1 kelas kan berisi 36 siswa. Lah ada berapa itu? Lah itu pemasok, namanya pemasok sekunder karena mereka membeli dengan jumlah yang banyak. Khalayak utama humas nomor 8 adalah pencipta atau pemimpin pendapat umum. Nah, mereka ini sangat berpengaruh karena mereka lah para pencipta atau pemimpin pendapatan umum. Nah, jika mereka mengatakan suatu itu baik atau buruk, masyarakat luas akan mempercayai dan mengikuti. Contohnya itu biasanya dari kepala DPRD atau yang memiliki jabatan tertinggi, atau kita bisa juga sebut dengan influencer, itu juga bisa. Tapi influencer itu tidak memimpin pendapat umum ya, hanya menggiring kalau influencer itu. Sedangkan yang itu adalah para pejabat-pejabat tinggi yang memiliki jabatan. Beberapa alasan penempatan khalayak. Jadi, alasan pokok suatu organisasi perusahaan harus mengenali atau menetapkan unsur masyarakat luas adalah: pertama, untuk mengidentifikasi segmen khalayak yang paling tepat untuk dijadikan sasaran program kehumasan. Kedua, untuk menciptakan skala prioritas sehubungan dengan adanya keterbatasan anggaran dan sumber-sumber daya lainnya, bisa juga dengan sumber daya manusia yang digunakan. Dan ketiga, untuk memilih media dan teknik humas yang sekiranya setiap khalayak tadi itu memiliki media yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan dari khalayak yang sudah dipilih tadi. Nah, yang terakhir, untuk mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupa agar cepat dan mudah diterima. Tadi kan ada yang namanya masyarakat dan pemimpin pendapatan umum. Nah, di sini penggunaan bahasa, tata bicara itu berbeda. Nah, karena itulah kenapa kok pemilihan khalayak ini perlu dilakukan. Ternyata ada dampak negatif jika tidak ditetapkannya khalayak dalam suatu program kehumasan. Dampak negatifnya yaitu: pertama, segenap usaha dan dana
terpecah belah karena terlalu luas halayak yang dituju. Tadi kan memilih karena memang ada keterbatasan dari biaya ataupun dari sumber daya manusianya. Kedua, karena tidak mengetahui karakter halayak penerima ini membuat pesannya disampaikan tidak ditanggapi atau tidak dimengerti. Ketiga, tata kegiatan tidak akan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dan keempat, tujuan hendak dicapai luput dari jangkauan. Pihak manajemen tidak akan puas dengan hasil yang ada karena tidak menghasilkan sesuatu. Masyarakatnya tidak paham, khalayak tidak paham, terus banyak biaya yang dikeluarkan, jadi banyak dampak negatif yang terjadi ketika kita atau sebagai humas tidak menetapkan khalayak. Khalayak public relation itu dibagi menjadi dua, yaitu intern dan ekstern. Intern adalah public intern berhubungan dengan karyawan. Intern ya, juga namanya juga intern. Dan berhubungan dengan pemegang saham yang berhubungan di dalam perusahaan. Sedangkan ekstern unsur-unsur yang berbeda di luar kendali perusahaan. Khalayak publik intern itu ternyata dibagi menjadi tiga. Nah, yang termasuk satu, hubungan dengan karyawan. Nah, dilakukan antara lain untuk menciptakan bentuk hubungan atau komunikasi dua arah yang baik antara pihak manajemen dengan para karyawan. Ini dua arah ya, bukan satu arah, tapi dua arah. Ketiga adalah mengadakan pertemuan. Pertemuan secara face to face itu adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk membina hubungan yang harmonis, meningkatkan pengertian bersama, dan meningkatkan kepercayaan. Sedangkan nomor 2 adalah hubungan dengan pemegang saham. Usaha membina hubungan dengan stakeholder, tidak lain adalah untuk tujuan memajukan perusahaan. Contoh dari komunikasi dengan stakeholder itu adalah mengucapkan selamat kepada pemegang baru, memberikan laporan. Jadi stakeholder itu berhak menerima laporan keuangan atau laporan lainnya karena mereka harus tahu uang mereka itu dapat kemajuan atau tidak. Yang ketiga adalah mengirimkan majalah organisasi jika ada majalah. Khalayak public ekstern adalah unsur-unsur yang berbeda di luar kendali perusahaan. Adapun yang termasuk dalam public ekstern adalah yang pertama, hubungan dengan konsumen. Salah satu contoh hubungan dengan konsumen adalah pelayanan melalui iklan, pun bisa pelayanan secara langsung dengan memberikan informasi produk perusahaan. Nomor 2, hubungan dengan pemerintah. Kegiatan public relation dalam rangka mengatur dan memelihara hubungan dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Contoh dari ini adalah hubungan dengan pemerintah adalah mengundang pejabat pemerintah dengan meresmikan suatu acara perusahaan. Ketiga, hubungan dengan komunitas. Hubungan ini guna mengatur dan memelihara hubungan baik dengan masyarakat setempat atau masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perusahaan atau kegiatan yang dilakukan sebagai berikut. Beasiswa bagi memerlukan khususnya bagi masyarakat sekeliling perusahaan, mendirikan sekolah-sekolah dalam menggalakkan pendidikan, mendirikan tempat ibadah, mengadakan pembagian makanan. 4, yaitu hubungan dengan pendidikan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengatur dan membina hubungan baik dengan lembaga-lembaga pendidikan. Nah, contohnya memberikan sumbangan dana untuk pendidikan, memberikan sumbangan untuk membangun sekolah, memberikan beasiswa. Dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang ditanyakan atau belum paham? Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar ini atau kalian bisa bertanya melalui
grup waktu pembelajaran saya atau bisa juga melalui WhatsApp saya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan berikan untuk hari ini. Selain merangkum materi hari ini, tugas kalian adalah mengerjakan soal latihan halaman 28 ditulis di buku rangkuman humas. Materi yang akan kita pelajari di minggu depan adalah kompetensi dasar 3.4, menganalisis etika dan kode etik profesi humas. Jadi silakan dicari informasi tentang KD 3.4 ini. Materi yang akan kita bahas di KD 3.4 adalah pengertian etika dan kode etik profesi, fungsi kode etik profesi, macam-macam kode etik humas, cara menerapkan kode etik, pentingnya kode etik bagi praktisi humas, dan keenam, dampak tidak dijalankannya kode etik humas, contoh dari kode etik profesi. Sekian pembelajaran dari saya, semoga ilmu hari ini kita paham semua dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.